Jadi nanti saya yang jadi coachnya, Ibu yang jadi coachingnya. Yap, Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu, Bu. Saya ngambil napas dulu, Bu. Assalamualaikum, Bu Nani. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Ah, hari ini saya sedang galau nih, Bu. Resah. Kok galau sih, Bu? Ada apa memang? Ah, emang kelihatan ya, Bu, kalau saya itu sedang galau ya? Iya sih, Bu. Dari mukanya itu kelihatan nggak bahagia gitu loh, Bu. Iya. Sebenarnya sih nggak ada apa-apa sih, Bu. Cuma saya sedang memikirkan anak didik saya di kelas, Bu. Oh gitu. Ya, seperti yang kemarin Ibu sampaikan ya, katanya pengen sharing bareng saya gitu ya, Bu ya. Hmm, iya, betul sekali, Bu Wahyu. Oke, jadi oke kita nanti bisa sharing paling enggak ya 10-15 menit cukup nggak Bu kalau sharing dengan jangka waktu seperti itu? Insya Allah cukup deh, Bu, waktunya. Oke, Ibu ini ada waktu nih buat saya nih hari ini. Nggak sibuk. tenang aja Bu, saya mah banyak waktu gitu untuk bisa ngobrol sama Ibu. Jadi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Apa yang ingin Ibu sharingkan dengan saya? Eh, saya tuh sebenarnya kepengen mendapatkan ide atau solusi gitu ya, Bu, untuk menghadapi permasalahan saya di kelas. Oh, begitu. Baiklah. Berarti dengan ini Ibu ingin mencari solusi dari masalah yang sedang Ibu hadapi. Kira-kira Iya, betul, Bu. masalahnya apa, Bu? Seperti ini, Bu. Eh, di kelas saya itu ada satu anak tuh, Bu. Anaknya sebenarnya pintar. Sebut saja namanya Ali gitu ya, Bu ya. Dia Ya. tuh, iya, dia tuh sebenarnya pintar, tapi pada saat jam pelajaran saya, dia suka ke kantin, duduk-duduk di sana, bahkan bermain bola di lapangan. Padahal dia termasuk anak pintar loh, Bu, di kelas itu. Oh, Dan gitu. dia tidak hanya satu kali, udah dua atau tiga kali seperti itu. Gimana Oke. nih ya, Bu ya? Oh, jadi seperti itu. Jadi di sini ada anak yang sudah beberapa kali membolos di kelas Ibu ya. Betul sekali, Bu. Oke. Menurut Ibu, apa yang mempengaruhi hal itu, Bu? Mungkin anak tersebut bosan dengan di kelas, Bu, atau tidak suka dengan pelajaran saya, karena mungkin dia kepengen belajar di luar ruangan begitu, sehingga dia kepengen suasana yang baru begitu, mungkin, Bu. Dalam hal ini bisa saya tangkap bahwa anak tersebut merasa bosan di kelas Ibu. Baik. Iya. Menurut Ibu, Hmm. situasi apa yang Ibu inginkan di dalam kelas tersebut? Ya, mungkin saya kepengen membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan metode yang variatif, begitu ya, Bu, yang berpihak pada murid tentunya, sehingga anak nanti akan menjadi senang. Begitu, Bu. Oke, berarti pengen kelasnya itu bisa menyenangkan bagi anak-anak seperti itu ya, Bu ya. Kemudian Ya, untuk bisa mewujudkan hal tersebut, menurut Ibu harus bagaimana? eh, saya harus berusaha membuat mungkin metode pembelajaran yang lebih menarik, Bu. Membuat apa ya? Membuat anak lebih fokus dan mungkin lebih biar bisa lebih senang dengan pelajaran saya, Bu. Mungkin seperti itu. Oke, iya. Kalau menurut Ibu dari skala 1 sampai 10, eh, ada di angka berapa posisi Ibu untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Bu?
Kalau kondisinya seperti ini, saya ada di angka 5, Bu. Karena ketika seorang anak tidak mengikuti pelajaran karena bolos tadi, itu sudah termasuk melanggar budaya yang tidak baik ya, Bu. Dan sudah melanggar kesepakatan kelas yang kemarin kita buat, Bu. Baik, baik. Berarti dengan cara anak yang membolos itu malah menjadikan itu sudah keluar dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat ya, Bu ya. Oke. Iya, betul. Kemudian untuk yang selanjutnya, menurut Ibu, apakah kekuatan yang Ibu miliki untuk bisa mencapai tujuan tersebut, Bu? Kemarin kan kita sudah sedikit belajar ya, Bu, tentang metode apa itu pembelajaran, diferensiasi, dan juga kemarin ada pembelajaran sosial emosional. Itu mungkin, Bu. Baik. Bu. Jadi Ibu di sini sudah belajar mengenai pembelajaran diferensiasi dan emosional. Kalau Hmm, berdasarkan hal tersebut, menurut Ibu hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi tercapainya tujuan apa? hambatannya ya, Bu, mungkin butuh waktu dan persiapan yang lebih lama dan matang untuk melaksanakan pembelajaran dengan metode yang tadi yang variatif dan tentunya membutuhkan kemampuan, Bu, atau skill Oh, juga nih harus 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 lebih matang kemampuan saya. begitu. Berarti dalam hal ini Ibu sudah memahami tentang hambatannya ya. Iya. Kemudian Hmm, solusinya menurut Ibu untuk bisa meminimalisir hambatan tersebut apa? eh, solusinya ya, Bu, saya akan membuat atau merubah rencana pembelajaran saya dengan cara yang tepat untuk pembelajaran. Oh, begitu. Berarti Ibu akan membuat pembelajaran yang lebih tepat. Kemudian, rencana Ibu untuk dapat melakukan hal tersebut bagaimana? Hmm, rencana saya, ya saya akan melaksanakan pembelajaran yang bervariasi, Bu, dan menerapkan itu PSE di kelas saya, termasuk kemarin kita sudah belajar praktik mindfulness itu, Bu, untuk mengembalikan fokus belajar anak. Baik-baik. Itu. Ya, Hmm. berarti Ibu sudah punya rencana, kemudian strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan rencana tersebut? Strateginya nanti saya akan membuat pembelajaran yang variatif, misalnya dengan membuat kelompok, dibuat kelompok-kelompok diskusi gitu ya, Bu, terus membuat kondisi lebih nyaman, lebih aman, dan juga saya akan menerapkan teknik stop, Bu, kemarin, seperti tarik nafas, begitu, diam sejenak, dan juga bisa dengan ice breaking, Bu, yang ringan, atau dengan permainan yang menyenangkan. Atau juga saya akan membuat kuis, Bu, biar anak lebih tertantang seperti itu dan tidak bosan tentunya. Iya, berarti di sini dititik beratkan adalah Ibu akan membuat kelasnya menarik ya. Kemudian Ya, yang selanjutnya adalah menurut Ibu, kriteria keberhasilan yang akan Ibu capai itu seperti apa? kriterianya kalau dikatakan berhasil, berhasil itu ya jika murid saya merasa nyaman, Bu, Hmm, bahagia, dan konsentrasi penuh saat belajar, serta menjadi kangen dengan pertemuan-pertemuan pembelajaran saya berikutnya, Bu, dan tidak akan bolos lagi tentunya. oh, baik-baik. Itu. Berarti Ibu pengen anak-anak itu kangen dengan pelajarannya Ibu, gitu ya Bu ya? Iya. Luar biasa sekali Ibu. Terus kemudian target yang akan Ibu buat dengan rencana aksi ini berapa lama Bu? Target saya 2 minggu apa ya, Bu? Kalau 2 minggu, sekarang tanggal 28 November, ya. berarti kurang lebih nanti tanggal 11 Desember deh, Bu.
11 Bagaimana? Desember. Nah, Iya. Ibu sudah Mm, menentukan target waktunya, terus, mm. bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui progres, apa yang Ibu capai? Wah, kalau boleh kita janjian lagi Bu, nanti tanggal itu nanti saya akan ceritakan progres perkembangan rencana aksi saya Bu. Bagaimana? Oh, oke siap, saya mah siap Ibu. 2 minggu lagi atau di tanggal 11 Desember kita ketemu lagi ya. Oke. Oke, menurut Ibu, dalam kegiatan ini agar Ibu itu bisa berkomitmen, bisa melaksanakan komitmen Ibu, itu adakah, eee, seseorang ataupun, bagian dalam sekolahan itu yang bisa mendukung komitmen Ibu tentunya? Saya tentu akan berkolaborasi Bu dengan wali kelas. Yang pertama dengan wali kelas, yang kedua dengan guru BK Bu, terus juga dengan orang tua Bu, karena menurut saya orang tua juga harus tahu dengan kondisi perkembangan anaknya di sekolah. Seperti itu Bu. Wah, luar biasa sekali. Berarti Ibu nanti akan berkolaborasi baik dengan orang tua dari siswa ataupun juga dengan rekan-rekan di kantor gitu ya, Bu, ya? Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita sudah berbincang dari awal hingga akhir seperti ini. Apa yang dapat Ibu simpulkan dan juga refleksikan dari pertemuan kita di siang hari ini? Wah, setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu Wahyu, saya merasa lega sekali dan mendapatkan pencerahan, mendapatkan ide agar nanti anak didik saya, terutama Ali itu tidak bolos lagi, dan saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi di kelas dengan tadi pembelajaran yang bervariatif, menyenangkan dan berpusat pada anak dengan teknik permainan, dengan lingkungan belajar yang menyenangkan, atau juga pembelajaran yang dilakukan di luar kelas juga dengan menerapkan tadi Bu pembelajaran sosial emosional itu dengan melalui teknik stop dan juga ice breaking. Seperti itu Bu. Wah, luar biasa sekali Ibu dan saya ucapkan terima kasih ya Ibu. Ibu sudah berkenan sharing juga dengan saya. Jadi saya juga punya, oh iya ada ide ini, ada rencana seperti ini. Saya doakan semoga rencana aksi yang akan Ibu laksanakan berhasil tentunya. Amin. Terima kasih Bu sudah membantu saya, sudah meluangkan waktu untuk saya. Iya, sama-sama. Ya sudah, karena kita ada jam kembali, kita kembali ke kelas ya Bu ya. Iya nih udah bel masuk Bu. Terima Oke, kasih Ibu, terima kasih banyak. iya, sama-sama. Oke, gimana nih Bu? Pas 15 menit. Oke, kita lanjut ya Bu. Iya, pas. Jadi untuk refleksinya berarti nanti di akhir saja ya, Bu? Di akhir saja, ya. Mm. Sekarang saya yang jadi coachnya, Bu Wahyu jadi coachinya. Begitu? Siap. Ntar ambil nafas dulu. Oke, Oke, udah siap Bu? siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Selamat siang Bu Wahyu. Kenapa nih kelihatannya kok gelisah gitu? Selamat siang, Bu Nani. Tahu aja kalau saya lagi gelisah deh. Emang kelihatan ya, Bu? Iya, kelihatan sekali dengan apa itu raut muka ibu tuh kelihatan banget kalau lagi gelisah kayak gitu. Ya Allah, kelihatan sekali. Ya, sebenarnya sih nggak apa-apa gitu, Bu. Cuma saya lagi pengen sharing, pengen curhat. Biasa, Bu, mengenai anak-anak di kelas gitu. Ibu ada waktu nggak? Oke, siap. Saya ada waktu banyak kok ini sedang lagi longgar. Mungkin Iya, dari iya. apa sih yang nanti kita
Apa yang Ibu ingin dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Gini ya Bu, saya tuh pengen ide Hmm, segar, pengen ada pencerahan, kemudian paling enggak itu saya punya solusi gitu loh Bu. iya, iya. Ibu ingin mendapatkan ide segar, ingin mendapatkan solusi. Memang apa yang Ibu harapkan? Halo. Oh iya. Jadi yang Wah. saya harapkan itu adalah saya pengen kelas saya itu bisa menyenangkan, anak-anak bisa fokus gitu Bu di kelas saya. Oh, gitu ya. Memang situasinya seperti apa sekarang, Bu, di kelas? Jadi situasinya itu saya kan jamnya itu setelah pelajaran olahraga gitu ya Bu ya. Jadi kalau sudah Hmm, hmm, pelajaran olahraga itu anak-anak itu banyak hmm, yang masih di kantin, masih belum ganti hmm, baju, kemudian mereka masih hmm, asik dengan jajanan mereka, masih belum memperhatikan hmm. apa yang saya sampaikan gitu loh Bu. Wah, apa sih yang mempengaruhi hal itu, Bu? Hmm, kalau menurut saya sih ya Bu, mungkin mereka masih capek sebetulnya. Kan habis olahraga, Hmm, dia habis lari-lari, hmm, tiba-tiba suruh hmm, jam pelajaran kan masih capek, masih eh, ya belum fokus gitu Bu. Walaupun di jam pelajaran hmm, olahraga itu kan sudah ada istirahatnya, itu yang pertama. hmm, Terus yang hmm. kedua, mungkin karena mereka bosan di kelas saya Bu. Oh, gitu ya. Terus situasi apa yang Ibu inginkan sebenarnya nanti di kelas? Situasi yang saya inginkan itu saya pengen anak-anak Hmm, kalau di kelas saya itu bisa fokus, bisa bahagia, hmm, bisa senang, terus hmm. bisa jadi rindu kalau mau ketemu dengan pelajaran saya gitu Bu. Oke. Kalau menurut Ibu nih, untuk mewujudkan apa ya impian Ibu itu, apa yang eh, Ibu bisa berbuat? Mungkin, Eh, mm, Mungkin saya akan membuat pembelajaran yang menyenangkan kayaknya Bu. Jadi tidak mm, melulu mm, hanya di kelas seperti itu, bisa mm, variasi, terus mm, tentunya yang bisa membuat mereka senang di kelas gitu Bu. mm, mm. Oh gitu gitu, oke oke. Misalnya nih dari angka 1 sampai 10, di mana tuh posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang tadi Ibu inginkan tersebut? Kalau berdasarkan skala kayaknya masih posisi saya itu masih di angka 6 deh Bu. Oh gitu ya, oke. Menurut Ibu nih, apa kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut? Kira-kira apa ya? Kalau kekuatan, saya sih kemarin habis, belajar sedikit gitu ya, Bu, mengenai Hmm, pembelajaran sosial emosional, mengenai hmm, fokusan anak di kelas, mungkin itu bisa saya hmm, pakai gitu, Bu. oke. Terus, apa ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu untuk meraih tujuan tersebut? Kalau hambatannya itu saya pikir Mm-mm. adalah, masalah waktu, Bu. Jadi waktunya Hmm, itu saya belum bisa mengintegrasikan pembelajaran PSE di kelas saya, Bu. Jadi terbentur hmm, dengan waktu yang belum bisa saya laksanakan. oke, oke. Berarti dengan waktu ya, Bu ya. Iya Ini betul Bu. hambatannya ya. Kalau begitu, menurut Ibu bagaimana sih solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan waktu tersebut? Yang Gimana bisa ya? saya lakukan Mm-mm. adalah mungkin saya harus memperbaiki dulu RPP saya Bu. Jadi kalau RPP itu kan Hmm, sebagai dasarnya kita mengajar, saya akan hmm, menyelipkan di situ memperbaiki dulu RPP-nya biar sesuai. Nanti dalam hmm. pelaksanaannya kan pasti akan lebih tertata gitu Bu. Oke, betul sekali. Terus, eh,
kalau begitu, sekarang rencana Ibu apa? Oke, rencana saya adalah saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama itu Hmm, praktik kesadaran penuh itu Bu, atau yang biasa disebut sebagai mindfulness untuk bisa hmm, mengembalikan fokus mereka setelah pembelajaran olahraga. Jadi biar mereka tidak terbawa pembelajaran yang tadi, rasa capek tadi itu bisa langsung hmm. bisa fokus gitu Bu. Oke, tadi dengan menerapkan mindfulness itu ya, Bu. Apa strateginya untuk itu, Bu? Oke, strategi yang akan saya Hmm, laksanakan karena hmm, berkaitan dengan fokus, jadi saya ingin kita melaksanakan teknik stop Ibu. Jadi di dalam hmm, pembelajaran teknik stop itu kan ada yang ambil nafas, kemudian berhenti sejenak, ambil nafas, hmm, amati hmm, sensasi dalam tubuh, kemudian kita lanjutkan. hmm, Bisa juga sih hmm, kita tambahkan dengan adanya musik-musik yang instrumental biar mereka itu nyaman gitu Bu. Itu yang pertama. hmm, Kemudian bisa juga hmm, saya mau pakai ice breaking Bu. Jadi kalau kita ice breaking hmm, menyenangkan, anak kan jadi tertarik, jadi fokus lagi sama hmm. pembelajaran saya Bu. Iya, Tuh. betul sekali. Terus Hmm, juga hmm, saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan pakai metode yang menarik permainan gitu Bu. Jadi bisa kelompok, oke. bisa pakai gadget kayak gitu Bu. Hmm, oke, oke. Bagus sekali. Terus apa kriterianya keberhasilan rencana Ibu itu? Kira-kira kriterianya apa ya? Kriteria yang ingin saya capai adalah pasti saya ingin mereka bisa fokus dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan gitu Bu. Jadi kalau mereka sudah bisa Hmm, fokus menerima pelajaran pasti akan lebih eh, menghasilkan kriteria yang ingin saya hasilkan gitu Bu. oke, oke. Jadi nanti apa yang akan Ibu rencanakan setelah rencana pembelajarannya setelah nanti kita melihat apa alternatif-alternatif tadi setelah sesi ini apa yang akan Ibu lakukan? Jadi yang akan saya lakukan adalah saya akan segera menerapkan pembelajaran yang di dalamnya adalah pembelajaran sosial emosional Ibu. Itu yang akan Hmm, segera saya terapkan di kelas saya. hmm. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tadi, kapan Ibu kira-kira nih? Berapa lama ya? Saya akan Hmm, melaksanakannya 1 minggu aja deh Bu. Dalam 1 minggu target waktu saya semoga bisa tercapai gitu Bu. oke, 1 minggu ya. Eh, Betul Ibu. Nanti dengan 1 minggu kita sudah ada progres gimana nih dengan 1 minggu itu? Apa apa yang nanti akan dilakukan nih biar kita tahu progresnya nih Bu? Biar kita bisa tahu progresnya berarti kita harus ketemu lagi Bu. Oke, siap, siap, siap. Ibu ada waktu kan ketemu Eh, saya? 1 minggu lagi. Iya, Ada. Oke, ada. siap, siap. Oke, berarti Ada. 1 minggu lagi kita ketemu ya Bu. Nanti saya ceritakan apa yang sudah saya lakukan dan bagaimana progres Hmm, saya bisa berjalan. Itu ya Bu. hmm. Oke, siap. Nah, setuju 1 minggu ke depan ya kita ketemu lagi. Terus menurut Ibu nih, siapa sih yang nanti perlu diminta dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Hmm, Kira-kira siapa ya? Kalau dukungan yang pasti utamanya adalah saya mau berkolaborasi bersama dengan teman-teman saya, Ibu. Jadi teman-teman Hmm, dari guru mapel IPA, kita akan hmm, berkolaborasi. Terus kemudian tentunya adalah dengan ibu kepala sekolah, karena ibu kepala hmm, sekolah juga merupakan basicnya dari IPA, jadi pasti beliau akan hmm. bisa berbagi bersama saya gitu, Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Wahyu. Jadi nanti Ibu akan
kolaborasi dengan teman sejawat, dengan ibu kepala sekolah yang tentunya ternyata sama mapelnya ya Bu ya. Itu sangat luar Iya, biasa sekali nih. iya Oh. betul Bu. Eh, Pertanyaan terakhir nih, apa sih yang dapat disimpulkan dari sesi kita hari ini, Bu? Oke, dari pertemuan kita hari ini saya tuh bisa merasa senang, saya merasa lega, dan tentunya sesuai tujuan tadi Bu, saya jadi punya ide untuk bisa memecahkan masalah saya itu, yaitu dengan mengembalikan fokus anak melalui pembelajaran sosial emosional. Saya mau Hmm. melaksanakan mindfulness, kemudian melaksanakan Hmm. teknik stop, kemudian saya akan memvariasi pembelajaran saya, jadi nggak hanya di kelas saja, Ibu. Terus Hmm. yang sering akan saya laksanakan adalah di setiap pembelajaran, awal pembelajaran saya pengen melaksanakan ice breaking, terus saya Hmm. pengen ada pembelajaran menggunakan teknologi berupa gadget gitu loh Bu. Itu yang saya Hmm. dapatkan di di siang hari ini tentunya Ibu. Terima kasih sekali. Wah, keren sekali, Bu. Semoga rencana aksi Ibu berjalan dengan baik ya dan bisa bermanfaat. Jadi sekarang ibaratnya sudah ada titik temu ya, Bu, dengan kita bincang-bincang banyak manfaatnya nih hari ini. Iya Jadi betul ada, Ibu. Terima kasih sekali ya sudah menemani saya di siang hari ini. iya sama-sama. Kita jadi saling sharing, saling ini ya, saling berbagi begitu ya. Dan ternyata Ibu bisa menemukan solusi terbaik untuk kelas Ibu di kelas. Gitu Iya permasalahannya yang di betul. kelas sudah mulai ada pencerahan gitu ya. Iya Ibu, Oke, alhamdulillah sudah tercerahkan saya. alhamdulillah. Oke. Mm-mm. Yang pertama, monggo Ibu dulu deh ke saya. Oke. Dan yang pertama itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ya? Ya, betul. Uh-uh. Tadi menurut saya tadi ya Bu, saya merasa percakapan itu sudah berjalan dengan baik. Bu Wahyu sudah terbuka terhadap saya nih, sudah berbagi pengalaman dan pemikiran. Saya juga tadi sudah eh, sudah bisa mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan tadi. Itu yang Oke. pertama, Bu. Hmm. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Eh, untuk saya nih tadi eh, saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan ini, Bu, pertanyaan yang lebih tajam gitu, Sama itu yang Bu. lebih tajam dan mendorong Koci, ya mendorong Bu Wahyu tadi untuk berpikir lebih kritis gitu. Jadi tadi mungkin pertanyaan saya belum terlalu tajam gitu, belum belum ya belum itu masih kurang menurut saya. Jadi eh, Jadi saya harus banyak belajar nih membuat pertanyaan yang berbobot itu. Heeh. Selain itu juga
Dan tadi sudah mendengarkan dengan baik ya, lebih fokus lagi tentunya. Itu yang nomor dua. Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Tadi ya, sebelum melakukan coaching, berarti eh, saya akan melakukan tadi Bu, menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching ini hari ini, bagaimana saya dapat membantu Bu Wahyu nih mencapai tujuannya. Iya, saya berusaha untuk maksimal. Hmm, Saat melakukan coaching juga saya berusaha fokus pada apa ya tujuan yang ingin dicapai Ibu tadi dan tidak memikirkan hal-hal lain. Saya juga tidak menghakimi Ibu tadi dan tidak apa ya berusaha tidak menghakimi dan bersikap terbuka tentunya. Jadi sama-sama terbuka ya Bu tadi ya. Terus yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nanti saya akan berusaha meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan tadi, Bu, pertanyaan yang lebih lebih tajam, lebih berbobot begitu, untuk apa ya, mendorong Koci, terutama Bu Wahyu tadi untuk berpikir lebih kritis tentunya. Dan juga saya akan lebih fokus mendengarkan nanti umpan balik dari Koci untuk memperbaiki kinerja saya. Maksudnya memperbaiki ya coach saya tadi. Seperti itu, Bu. Terus yang Oke, bawahnya itu, mm-mm, yang bawah berarti bagian saya yang ini ya Bu. Pertanyaan untuk coaching adalah apa umpan yang Anda balik. rasakan? Iya, iya itu Oke. Bu Wahyu. Kalau menurut saya yang saya rasakan saat di coach oleh ibu itu adalah saya itu menjadi terbuka, kemudian Hmm. apalagi dengan bahasa ibu, suara ibu yang lembut gitu ya. Saya kan jadi saya aja gitu. Karena buat buat seorang coach mau bercerita itu kan pasti butuh kepercayaan, butuh dukungan, butuh apa ya sebuah suasana yang nyaman gitu. Dan ibu sudah bisa memberikan suasana yang nyaman buat saya sehingga saya bisa bercerita gitu Bu. Itu Oke, yang oke. secara secara tidak langsung adalah saya sebagai seorang yang di coaching menjadi coach itu lebih mudah untuk bercerita mengungkapkan apa yang saya rasakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pertanyaan yang berbobot. Buat saya itu sudah berbobot, Ibu, karena terkadang itu pertanyaan berbobot adalah pertanyaan yang bisa membuat saya, oh iya ya, idenya seperti ini, oh iya ya, saya harus jawab seperti ini, seperti itu, Bu.
Jadi walaupun pertanyaan yang ringan, tapi kalau itu adalah sesuatu yang sangat saya butuhkan, itu sangat luar biasa sekali buat saya, Ibu. Jadi terima kasih Ibu sudah membuat saya bercerita dengan apa yang saya rasakan Oke, terhadap coaching hari ini, gitu Bu. oke, sama-sama. Sekarang giliran saya ya Ibu ya. Ya, Aduh. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jadi selama percakapan saya rasa kita antara coach dengan coach itu saya berusaha untuk bisa memberikan sebuah pertanyaan yang terbuka buat Ibu. Jadi biar Ibu lebih bisa bercerita dengan saya tentang masalah apa yang sedang dihadapi tentu. Terus kemudian tentu suasananya dulu. Kalau dari suasananya itu nyaman, saya akan membuat orang yang bercerita terhadap diri saya itu nyaman dulu gitu di awal-awalnya gitu. Oh ya, Ibu mau cerita apa gitu. Gitu. Jadi yang saya lakukan adalah uh, menurut saya percakapan ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Tuh, terus kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki lagi? Oke, yang perlu saya perbaiki adalah saya masih belum bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti Ibu, berbobot tuh. Jadi bagaimana orang bisa terbuka, lebih apa ya, ide-ide yang akan keluar itu lebih banyak lagi gitu. Itu masih belum bisa saya laksanakan untuk pertanyaan yang berbobot dan terbuka Ibu. Jadi mohon maaf kalau pertanyaan saya cuma oh iya gitu-gitu aja gitu. Saya mohon maaf sekali. Terus kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan sesudah melaksanakan coaching. Oke. Saat sebelum melaksanakan coaching tentunya saya harus banyak untuk saya melakukan mindfulness terhadap diri saya sendiri dulu, menarik nafas panjang, kemudian berkonsentrasi dengan apa yang akan kita laksanakan, terus kemudian dan bisa membawa atau memberikan suasana nyaman bagi coach saya, terus kemudian setelah menyelesaikannya juga saya pengen setelah selesai itu coach saya senang, bahagia, walaupun apapun yang menjadi solusi adalah berasal dari coach saya sendiri itu Bu. Jadi saya pengen oh iya saya senang saya udah dapat solusinya ternyata seperti ini. Itu udah buat saya oh iya saya senang sekali seperti itu Ibu. Terus yang keempat adalah apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya. Utamanya adalah saya akan belajar, semakin banyak belajar berkaitan dengan langkah-langkah dari Tirta ini ya Bu. Jadi biar dari belajar itu tentunya akan lebih banyak masukan, akan lebih banyak ide untuk bertanya sesuatu yang berbobot seperti itu Bu. Eh, karena buat saya belajar itu harus terus tidak ada hasil akhir, tidak ada akhirnya, gitu Bu. Itu untuk refleksi saya. Jadi saya terima kasih sekali Ibu sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya gitu berkaitan dengan proses coaching ini. Seperti itu Ibu, terima kasih. iya, sama-sama, Bu. Iya nih yang bawah nih ya, yang kedua nih ya, umpan balik dari Koci ya ini ya. Bu, Hmm, iya silahkan. Pertanyaannya tadi, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Wah, tadi tuh saya merasa senang, Bu, gembira. Jadi tadi saya bisa menuangkan atau meluapkan unek-unek saya tuh tadi ke Ibu tuh. Dan saya menemukan solusinya. Itu yang penting, Bu. Jadi saya merasa senang itu ya. eh, lebih lebih lega, lebih apa namanya, lebih terbuka. Maksudnya saya jadi membuka diri saya untuk memperbaiki apa memperbaiki pembelajaran yang kemarin ternyata
eh, anak merasa bosan itu yang membuat suasana kelas saya sedikit berubah begitu Bu. Ada perubahan. Ternyata setelah tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Wahyu, tadi saya menemukan solusinya. Saya bisa menemukan menemukan cara untuk mengembalikan suasana kelas saya menjadi lebih baik lagi. Dan ini juga saya termotivasi, Bu, untuk terus belajar, meningkatkan potensi saya sebagai guru dan tidak jangan sampai kendor, Bu, begitu. Jadi jangan sampai kendor, nanti jangan sampai anak merasa eh, bosan ataupun merasa jenuh begitu dengan pelajaran saya karena pelajaran saya kan Bu kebanyakan kan di jam-jam terakhir begitu pada saat itulah anak terjadi kejenuhan kebosanan itu yang terjadi di kelas jadi kalau mungkin jam pertama masih semangat pagi begitu ya Bu Iya, kalau siang kalau udah siang mulai semangat nyetel gitu paginya ya Bu. sudah agak kalau siang semangat paginya sudah mengendor, tapi jangan kita jadi termotivasi, Bu. Jangan sampai walaupun sudah siang, semangat paginya di waktu siang tetap semangat pagi. Begitu, Bu. Alhamdulillah hari ini dengan ngobrol-ngobrol dengan Bu Wahyu tadi, saya bisa menemukan menemukan dan apa ya bisa nanti saya akan terapkan di kelas saya. Mudah-mudahan berjalan lancar dan apa yang saya inginkan bisa tercapai. Seperti itu, Bu. Luar biasa sekali hari ini kita Iya bisa ya ampun. ngobrol-ngobrol panjang Iya Bu lebar. ya, Mungkin memang perlu sewaktu-waktu ya, Bu. Kita ngobrol begitu ya, betul. Walaupun sehingga kita berada di kejauhan gitu.